Shalom, Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 15 Mei 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Ayat yang 29, kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja khususnya pada hari ini. Dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Jadi Elisa ini dipakai Tuhan menghidupkan anak yang mati. Ya, sudah mati hidup kembali. Ya, karena Tuhan pakai Elisa. Seorang nabi ganti Eliud. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Jadi 7 tahun lamanya ada kelaparan di sana. Diberitahukan kepada Elisa berjaga-jaga karena ada 7 tahun kelaparan di negeri. Jadi Tuhan menghukum orang yang tidak taat kepada Tuhan, dikasih kelaparan 7 tahun itu lama Bapak Saudara. Ayat yang kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkara di Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Jadi perempuan itu pergi tinggal di orang Filistin 7 tahun lamanya, menghindari kelaparan di sana. Ini disuruh Nabi Elisa pergi tinggal di sana. Ayat kelima, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal di rumahnya dan ladang kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa. Jadi Gehazi ini kepercayaan dari Elisa. Dia kasih tahu ke seorang raja bahwa Elisa bisa sanggup menghidupkan anak yang mati. Ya, jadi raja juga ikut senang. Ini luar biasa. Tuhan pakai Elisa. Ya, jadi yang sakit disembuhkan. Ya, mati pun dihidupkan kembali. Ya Bapak Saudara, jadi kalau Tuhan pakai kita, ucap syukur. Karena ada rencana Tuhan di masa-masa yang akan datang. Ya, apa yang kita pikirkan belum tentu Tuhan mau. Tetapi Tuhan merencanakan sesuatu indah pada waktu. Yeremia 29 bisa baca. Rancangan Tuhan indah pada waktu. Ayat 15, lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa. Dan setelah ia sampai kepada Tuhan, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Jadi raja ini juga mengalami kesakitan, sakit, tetapi akan sembuh. Ya, karena Elisa di sana. Ya, jadi doanya Elisa luar biasa, dikabulkan oleh Tuhan, karena dipakai oleh Tuhan. Itu orang benar besar kuasa, sakit penyakit sembuh. Ya. Itu Yakobus 5 ayat 15 hingga ayat 16. Ya. Jadi doa penuh kuasa. Ya. Saling mengampuni dosamu, sakit penyakit sembuh. Ya, ayat yang 29 terakhir. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit.
Jadi kalau kita sakit, kita libatkan Tuhan kita sembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia hanya biasa saja, manusia debu. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menopang kita. Keselamatan hanya daripada Tuhan. Juru selamat kita adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi keselamatan kita hanya ada pada Tuhan. Bukan dari manusia. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Jadi hari Minggu ini kita bergereja karena kita ucap syukur. Kesehatan kita tidak sakit, jauh dari sakit. Semakin dekat Tuhan, hidup diberkati. Kalau ada orang yang membenci kita karena pelayanan kita, tak usah dipikirkan. Kita pikir yang di atasnya Tuhan dulu. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bawah. Itu ayatnya Bapak saya. Jadi pelayanan harus berjalan. Saya bersyukur Tuhan bisa pakai saya. Khususnya di media-media ini. Karena saya bukan sekolah tinggi. Saya langsung baca Alkitab. Tuhan ajar. Karena ada kekuasaan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun saya ke alam yang rusak tidak menjadi rusak, menjadi yang baik. Jadi firman Tuhan harus dibaca, otak dibuka. Ada penuh kekuasaan. Firman pujian dan doa kuasanya sama. Dan lebih lengkap lagi saya membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 18 Mei 2025, 2 Raja-Raja 1 ayat yang pertama hingga ayat yang 29. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Kemudian pulanglah Raja Joram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditempelkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Asia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab Israel karena dia sakit. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.